Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya selaku khatib mengajak kepada semua jamaah yang hadir untuk selalu meningkatkan ibadah kita, keimanan kita, mari kita pupuk, mari kita tingkatkan menuju ketakwaan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu sekalian. Dan inilah yang tiap saat, tiap waktu kita berusaha semaksimal mungkin dengan beribadah, beramal dalam rangka selalu untuk meningkatkan amalan ibadah kita, mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu doa yang dibaca Nabi adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami semua, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini berdoa agar kita diberi umur panjang. Dan yang kedua, kita meminta kepada Allah agar diberi kemudahan, diberi kebaikan di bulan-bulan tersebut. Maka bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, telah kita lewati bersama. Maka sekarang kita memasuki bulan Sya'ban yang hampir mendekati pertengahan. Dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan Sya'ban, Nabi telah mengatakan bahwa beliau terkadang puasa beberapa hari, terkadang juga puasa penuh, artinya lebih banyak puasanya hari-hari di bulan Sya'ban tersebut. Dua hadis yang masing-masing sahih ini menerangkan tentang yang dilaksanakan oleh Nabi, yang artinya yang pertama, terkadang Nabi SAW puasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah tidak puasa, dan terkadang beliau tidak puasa terus hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis satunya juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya belum pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah dua hadis yang mana pada suatu kesempatan suatu tahun Nabi berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Pada tahun yang lain Nabi kadang puasa beberapa hari saja. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad hidup menemui bulan Ramadan, dalam keterangan ini selama 8 kali Ramadan atau 8 tahun.
Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, barik lana itulah doa yang diminta, yang dicontohkan Rasulullah, meminta kebaikan di bulan tersebut. Makanya ketika kita sebagai umatnya, sepatutnya kita juga bagaimana kita mendapat kebaikan di bulan Sya'ban ini. Tentunya kita tidak hanya berucap doa Allahumma barik lana dan seterusnya, tidak hanya berdoa, tetapi action kita, bagaimana kita mensikapi, mengisi bulan tersebut dengan amalan-amalan yang membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada para jamaah bahwa jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya, badiru bil amal, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal kebaikan. Nabi telah mengingatkan kita segera untuk beramal kebaikan. Amal yang bagaimana? Tentunya amal yang ittiba, amal yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa ikhlason, dan amal yang tentunya kriteria yang ikhlas, yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitanan kakitoil lail al-budlim, kita disuruh untuk segera beramal sebelum datang fitnah. Kakitoil lail al-budlim, sebagaimana malam yang gelap gulita. Fitanan, sebelum datang fitnah, sebelum datang musibah, kita tidak tahu kematian tiba-tiba datang, semua orang tidak tahu. Makanya badiru fi'il amar, kita perintah untuk beramallah. Nah, ketika kita dianjurkan untuk beramal, maka kita khawatir fitnah itu datang, dan fitnah itu macam-macam. Bisa jadi fitnah itu kematian datang kepada kita yang tidak kita duga, sehingga terputuslah kita tidak bisa beramal. Bisa jadi fitanan musibah itu datang berupa sakit lumpuh kepada kita atau pada saudara kita. Bisa jadi itu berupa sakit yang menaun atau sakit yang tidak sadarkan diri. Kita semua tidak tahu. Maka selagi kita masih ada kesempatan, marilah kita untuk terus berusaha melakukan kebaikan amal soleh. Dilanjutkan hadis tersebut, sebagaikan malam yang gelap gulita, artinya sebelum datang fitnah yang kita tidak bisa nengok kanan kiri, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa berusaha yang lebih banyak. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsil kafiron, dalam lanjutan hadis tersebut, di saat itu yusbihu ar-rajul, laki-laki paginya dalam keadaan mukmin, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sorenya dia mukmin, paginya bisa jadi ia kafir. Ya biudinahu bi aradi minat dunya, ia menjual agamanya untuk tujuan atau kepentingan dunianya. Dalam hadis tersebut bisa ada seseorang yang tiba-tiba paginya iman, sore tiba-tiba ia kafir. Begitu juga sorenya beriman, paginya berubah menjadi kafir. Apakah ini bisa terjadi? Karena Nabi yang mengingatkan kepada kita, maka ini mungkin juga terjadi. Dalam sebuah kisah diceritakan di kota Mesir yang diceritakan oleh Ibnu Qayyum. Di kota Mesir ada seorang ahli ibadah yang ahli adzan, seorang muadzin, biasa adzan di masjid. Saat dia adzan di atas masjid, di loteng atas, ia kebetulan melihat seorang perempuan Nasrani yang menurut dia sangat cantik. Lalu ia tertarik. Setelah ia adzan, ia turun dari loteng ia adzan tadi dan menemui perempuan Nasrani tadi. Lalu ia mengajak untuk menikah kepada perempuan Nasrani. Tentunya Nasrani ini tidak gratis menerimanya, dengan syarat jika kamu
menikahi saya, maka kamu harus mengikuti agama saya. Maka laki-laki yang ahli ibadah ini karena ketertarikannya kepada kecantikan perempuan tadi, ditinggalkanlah agamanya, ditanggalkanlah keimanannya, lalu menikah dengan perempuan Nasrani, dia menjadi seorang Nasrani. Dan ceritanya berlanjut, keesokan harinya dia naik di loteng rumah istrinya tadi, dia terpeleset jatuh. Maka itulah yang terjadi, dia mati dalam keadaan non muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ini suatu contoh bahwa siapa saja orang-orang yang beriman bisa jadi yang tiap hari melakukan amalan-amalan sholat, amalan zakat, puasa dan lain-lain, bisa jadi karena ujian, karena suatu cobaan yang menimpanya, bisa jadi ia jatuh. Tidak hanya jatuh dalam duniawi, tetapi secara ukhrawi dia fatal meninggalkan agamanya. Di zaman akhir ini para jamaah, hal semacam ini sangat-sangat bisa terjadi. Bagaimana kehidupan fitnah akhir zaman ini luar biasa. Internet yang begitu menggoda, fitur-fitur HP yang begitu menggoda, dan lain-lain itu bisa menggoyangkan daripada keimanan kita, lama-lama dari istiqomah kita, karena dari terpengaruh dari hal-hal yang tidak baik, menjadi imannya menjadi berkurang dan lemah. Dan keimanan seseorang bisa menjadi hilang ketika ia ada ujian atau cobaan jabatan, kedudukan. Ia ditawari kedudukan, bisa menjadi direktur, bisa menjadi pimpinan, jika syaratnya kamu harus beragama ini, beragama itu. Ini terjadi, dan banyak sekali kita lihat di berita, banyak sekali kita tonton di media televisi, bagaimana saudara-saudara Islam kita yang akhir-akhir ini dalam keinginan mereka tiba-tiba meninggalkan imannya karena ia goyah ketertarikannya pada seorang perempuan. Ini banyak sekali. Dan juga banyak sekali godaan-godaan karena mengejar harta, karena pekerjaan, bisa bekerja di PT ini atau di kantor ini jika syaratnya ini. Itulah di antara hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita, dan ini bisa terjadi di saat kondisi seperti ini. Untuk itulah para jamaah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, selagi kita diberi umur oleh Allah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita diberi umur. Tidakkah kita melihat, tidakkah kita merenung bagaimana kaum muslimin yang sudah mendahulu kita, mereka orang-orang yang sudah mati, mereka berharap agar dihidupkan sebentar aja untuk melakukan kebaikan di dunia. Dalam surat Al-Munafikun ayat 99, Allah telah mengatakan, hatta idza jaa ahadumul maut qala irji'un, sehingga ketika datang kepada mereka kematian, orang kafir atau orang yang lalai ini berkata, irji'un, kembalikan kami, kembalikan kami. Artinya hidupkan kami sebentar, hidupkan kami. Dalam sebuah tafsir dikatakan saat sakratul maut. Dalam keterangan yang lain, dia keadaan sudah mati dan ingin dihidupkan kembali. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal terhadap apa-apa yang telah aku tinggalkan. Apa jawaban dari Allah? Kalla, tidak mungkin, tidak bisa. Innaha kalimah wa huwa qailuha, itulah hanya perkataannya saja. Artinya tangeh lamun kalau bahasa pondoknya, tidak akan mungkin dia bisa kembali lagi. Wa mi waraihim barzah yaumi yub'asun, dan di antara itu ada dinding, di belakang ada dinding yang membatasi mereka sampai hari kebangkitan. Artinya dia
tidak bisa permintaan itu tertolak sampai dia nanti bangkit dari kubur. Inilah para jamaah yang patut kita renungkan. Mereka-mereka yang sudah meninggal artinya kepengen kembali untuk beramal soleh. Untuk itu sekali lagi, selagi kita diberi kesempatan oleh Allah, marilah badiru, kita bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya, igtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Apa itu? Syababika qabla haromika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Waginaka qabla fakrika, kayamu sebelum fakirmu. Wa farogika qabla suglika, saat ada kesempatan sebelum kamu sibuk. Wa hayatika qabla mautika, dan hidupmu sebelum kamu meninggal. Inilah para jamaah, sekali lagi marilah, Allah juga mengingatkan wasaru ila maghfirah, bersegeralah untuk menggapai maghfirah Allah. Di samping kita beramal soleh, kita juga minta ampun kepada Allah, dan kita melakukan amal sebanyak-banyaknya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menuju kebaikan, sehingga kita benar-benar mendapat ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari Jumat hari mulia, dan yang kedua dalam kondisi hujan, salah satu doa yang insyaallah Allah mengijabah apa yang kita minta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'atin wal kafaradal musyrikin wa ali kalimata ila yaumiddin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ya Allah, khususan baldah Indonesia min ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdal. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal fitan wal amrad la yakshifu illa ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan